Balik lagi di Bermain Bola, bareng gue dan tandem diskusi paling vokal se-podcasting dunia. Gimana bro, udah lihat hasil drawing neon tadi malam? Kayaknya UEFA lagi seneng banget bikin kita jantungan. Gila sih. Gue jujur nggak nyangka Madrid ketemu City lagi. Tapi yang paling bikin gue penasaran itu Arsenal. Mereka lagi on fire, tapi tiba-tiba harus ketemu Bayer Leverkusen-nya Kasper Julman. Ini benar-benar ujian buat Mikel Arteta. Bener banget, banyak yang ngira Leverkusen bakal goyah pasca era Xabi. Tapi Julman ngebuktiin kalau dia punya cara sendiri buat bikin tim ini tetap dingin di kompetisi Eropa. Gaya main Denmarknya yang disiplin bakal bentrok langsung sama sepak bola atraktifnya Arsenal. Ini adu catur, bukan cuma adu lari. Setuju. Belum lagi urusan PSG sama Chelsea. Chelsea kemarin menang telak di final Piala Dunia antar klub, sekarang PSG dapat kesempatan balas dendam di babak 16 besar. Tensi di Paris pasti udah mendidih dari sekarang. Nah, di episode hari ini kita bakal bedah tuntas. Kita bakal bahas kenapa racikan Hjulmand bisa jadi mimpi buruk buat Odegaard Deka, gimana peluang Newcastle bikin Barcelona nangis di St. James Park, sampai prediksi berani kita soal siapa yang bakal angkat koper lebih awal. Siapin argumen kalian, karena hari ini kita bakal banyak debat, no mercy buat tim yang mainnya lembek. Oke, nggak usah lama-lama lagi, siapin kopi, kencengin volume, ini dia, analisis babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 versi Bermain Bola. Let's kick off. Mantap. Dan sebelum kita bongkar taktiknya, gue cuma mau ngingetin ke kalian yang lagi dengerin, kalau hari ini amunisi kita lengkap banget. Kita nggak asal nebak. Nigeria, terus kita juga narik data statistik dari SofaScore, laporan resmi klub dari Newcastle, liputan historis Al Jazeera, sampai prediksi AI dari Sportsmall. Oh, dan lo bawa buku tebal regulasi UEFA itu juga kan? Jelas dong, regulasi itu yang kadang luput dari pandangan orang. Padahal ngaruh banget ke hasil di lapangan. Misi kita hari ini simple, mengekstrak semua informasi ini, nganalisis adu taktik para pelatih, dan memprediksi siapa yang bakal terbang ke Budapest buat final. Oke, mari kita bedah ini. Dan gue mau langsung ke gajah raksasa di ruangan ini. Real Madrid lawan Manchester City. Waktu gue lihat undiannya, gue sempat mikir, ini seriusan ketemu lagi? Iya kan? Ini tuh udah pertemuan ke-6 mereka di fase gugur sejak musim 2019-2020 loh. Udah kayak partai wajib tahunan di Eropa. Dan jujur aja, gue nggak pernah bosen. Tapi yang bikin beda musim ini tuh kontras gaya main mereka yang makin ekstrim. Lo lihat deh data dari SofaScore. Nah, itu dia. Kalau kita bedah angka SofaScore, Madrid di bawah Alvaro Arbeloa ini punya ancaman serangan balik yang gila banget. Rata-rata mereka nyetak 2,4 gol per laga. Itu mematikan, tapi di sisi lain, City-nya Guardiola tetap jadi monster penguasaan bola, dominasinya rata-rata di angka 60%. 60% itu gede banget buat level Champions League. Apalagi City punya keunggulan mental, karena mereka baru aja ngalahin Madrid 2-1 di Bernabeu pas fase Liga bulan Desember kemarin. Pasti ngaruh ke psikologis dong. Dan yang menarik, Arbeloa ngasih statement di goal.com soal ini. Dia bilang, pertemuan sama City ini sesuatu yang tak terhindarkan. Kayak udah takdir aja. Tapi dia juga jujur soal kelemahan timnya. Iya, gue baca kutipan itu. Arbeloa terang-terangan bilang Madrid masih kesulitan banget ngadepin sistem pertahanan blok rendah atau low block. Buat kalian yang mungkin bingung, low block itu intinya lawan narik semua pemain outfield mereka numpuk di area penalti. Rapat banget kayak tembok beton. Bener banget. Dan Guardiola tuh master dalam urusan ngakalin blok pertahanan. Terus masalah Arbeloa makin pusing kalau kita masukin faktor medis. Di laporan yang sama, Arbeloa ngungkapin kalau Kylian Mbappe harus cabut dari sesi latihan karena ada, ini kutipan dia ya, ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, kata yang diplomatis banget ya. Banget. Dia nggak mau buru-buru bilang ini cedera parah atau cuma pegal otot biasa. Tapi yang jelas Mbappe langsung diistirahatkan total. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau sampai Mbappe absen, atau katakanlah dia main tapi fisiknya cuma 70%, dinamika serangannya Madrid bakal berubah total. Beban utama langsung pindah ke pundaknya Vinicius Junior. Jelas, Vini harus jadi tokoh utama sendirian. Ingat kan pas lawan Benfica kemarin, Vini yang nyetak gol penentu di menit 80 buat lolosin Madrid dari lubang jarum. Tapi sekarang lawannya pertahanan City yang menurut SofaScore cuma kebobolan rata-rata 1,1 gol per laga.
solid banget. Belum lagi beban kipernya. Matrix SofaScore ngebuka fakta ngeri soal ini. Kiper Madrid itu rata-rata harus bikin 5,0 penyelamatan per pertandingan. 5. Bandingin sama kiper City yang cuma dituntut 1,6 penyelamatan per laga. Artinya kan back City nyaris nggak ngasih celah buat lawan nembak. Sementara pertahanan Madrid dibombardir terus. Gila kalau gitu kiper Madrid nggak boleh bikin kesalahan sekecil apapun dalam 2 leg nanti. Tapi oke, kalau Madrid lawan City ini adu catur penguasaan bola, pertandingan berikutnya ini murni soal adu mental dan dendam kesumat. Kita pindah ke Paris. PSG lawan Chelsea. Ini bukan cuma laga babak 16 besar biasa buat publik Paris. Ini soal harga diri yang diinjak-injak bulan Juli 2025 kemarin. Betul, buat kalian yang lupa, referensi dari Al Jazeera ngebahas detail final Piala Dunia antar klub di New Jersey. Chelsea nggak cuma menang, mereka ngebantai PSG 3-0. Cole Palmer menggila hari itu dengan 2 gol dan 1 assist. Terus Pedro ikutan nyetak gol ketiga. Enzo Maresca, pelatih Chelsea, bahkan ngeluarin statement arogan yang bilang mereka udah menangin pertandingan di 10 menit pertama. Iya, gara-gara taktik pressing dari setinggi Maresca yang bikin pemain PSG panik di area sendiri. Bayangin seberapa mendidihnya tensi di ruang ganti PSG sekarang. Pertanyaannya, apakah PSG bakal main dengan kepala dingin atau justru berantakan karena emosi pengen cepet-cepet balas dendam? Emosi bisa jadi bumerang, benar. Bicara soal emosi dan balas dendam, ada satu laga lagi yang narasinya mirip-mirip. Galatasaray lawan Liverpool. Wah, ini juga seru. Galatasaray lagi kesetanan performanya. Gimana nggak kesetanan? Laporan Goal.com nyeritain detail laga playoff mereka lawan Juventus. Agregat akhirnya 7-5. Mereka sempat unggul 5-2, disamain jadi 5-5, terus Victor Osimhen jadi pahlawan di babak perpanjangan waktu. Mentalitas Osimhen ini emang beda. Pas ditanya media soal ketemu Liverpool, dia belak-belakan banget. Dia nyebut laga ini sebagai semacam balas dendam. Padahal kan musim ini Galatasaray udah pernah ngalahin Liverpool 1-0 lewat penalti Osimhen di Istanbul. Terus dendam apa yang dia maksud? Yang paling menarik di sini adalah gimana Osimhen sengaja mainin perang psikologis. Dendam di sini kayaknya lebih ke perlawanan dia terhadap narasi kalau Galatasaray itu cuma tim kecil yang beruntung. Dia bilang, kalau mau juara, lu harus berani ngelawan predator-predator elit Eropa. Predator elit Eropa? Dan Liverpool pasti ngerasain tekanan masif buat menang. Apalagi rekor gaji mereka sekarang tertinggi di Liga Premier, tembus 428 juta pound sterling. Kegagalan di Istanbul bakal jadi bencana buat Arne Slot. Apalagi atmosfer di sana kan gila banget, supporternya bisa bikin mental pemain down. Betul. Dan tekanan gede juga lagi dirasain wakil Inggris lainnya. Tadi di awal kita udah singgung Arsenal lawan Leverkusen. Terus ada Newcastle yang dapat tamu kehormatan, Barcelona. Fans Newcastle pasti langsung nostalgia. Mengutip laporan PM News Nigeria dan arsip resmi NUFC, sejarah punya memori manis pas Faustino Asprilla bikin hat-trick legendaris ke gawang Barca di St. James Park. Sayangnya nostalgia nggak bisa nyetak gol hari ini. Waktu Eddie Howe press conference The Guardian, dia emang ketawa lega karena terhindar dari Manchester City. Masuk akal sih, rekor Howe lawan Pep itu ancur banget. Kalah 18 kali dari 22 laga. Tapi Barca jelas bukan tim yang bisa diremehin. Sama sekali enggak. Apalagi Newcastle lagi pincang karena gelandang andalan mereka Bruno Guimaraes masih cedera hamstring. Transisi mereka dari bertahan ke menyerang bakal macet total tanpa dia. Bener. Nah, di sisi lain, ada satu tim yang mungkin nggak punya sejarah mentereng atau beban gaji selangit, tapi justru itu yang bikin mereka main tanpa beban. Bodo Glimt, sang pembunuh raksasa. Tim asal Norwegia ini fenomenal banget musim ini. City, Atletico Madrid, sampai Inter Milan udah jadi korban mereka. Sekarang mereka bakal ngadepin Sporting CP. Tapi rintangan terbesar mereka mungkin bukan lawan di lapangan, melainkan buku tebel regulasi UEFA yang gue bawa ini. Tunggu, maksudnya gimana? Aturan UEFA justru bikin Bodo Glimt rugi? Gini, kalau kita buka pasal 19 ayat 3 soal sistem undian, di situ tertulis jelas kalau tim unggulan, yaitu yang finish peringkat 1-8 di fase liga, dapat hak istimewa untuk mainin leg kedua di kandang. Oh, gue paham. Karena kalau laga sampai perpanjangan waktu atau adu penalti, tim unggulan ini dapat dukungan penuh dari puluhan ribu supporter mereka sendiri. Sementara tim tamu udah kehabisan napas dan mentalnya dihajar seisi stadion. Tepat. Secara struktur, kompetisi ini ngasih jaring pengaman strategis yang masif buat klub-klub langganan papan atas. Jadi buat tim underdog kayak Bodo Glimt,
Jalannya bakal 2 kali lipat lebih berdarah-darah buat tembus ke perempat final. Masuk akal. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita udah bahas taktik, sejarah, dendam, sampai regulasi. Arah kompetisinya bakal kemana nih? Kalau mau dapat gambaran objektif, kita harus lihat prediksi AI dari Sportsmall. Superkomputer mereka baru aja ngerilis simulasi jalur sampai ke final Budapest. Hasilnya, Arsenal difavoritkan dengan peluang juara 22-27%. 27% itu angka yang luar biasa gede loh buat turnamen sekelas ini. Kenapa AI-nya pede banget sama skuad Arteta? Ada 2 metrik kunci yang bikin AI ini jatuh cinta sama Arsenal. Pertama, struktur pertahanan mereka yang kebal banget dari serangan balik. Kedua, tingkat efisiensi mereka dalam mengeksekusi bola mati, alias set pieces. AI ngeprediksi Arsenal bakal ngelibas Leverkusen, ngelewatin Sporting CP, dan bahkan nyingkirin Barcelona di semifinal. Gila. Jadi algoritma ini proyeksikan Arsenal melenggang ke Puskás Arena bulan Mei nanti. Terus siapa lawan mereka di final impian ini? AI ini meramalkan terjadinya All English Final. Di sisi bracket yang satu lagi, Manchester City diprediksi bakal matahin kutukan lawan Madrid, menang susah payah lawan Bayern Munich, dan nebas Liverpool di semifinal. Tapi endingnya, skuad Guardiola diprediksi bakal ngalahin Arsenal tipis 2-1 di partai puncak. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, prediksi AI ini nunjukin betapa superiornya sepak bola Inggris secara statistik di Eropa sekarang ya. Banget! Bayangin aja, simulasi itu nebak 3 dari 4 slot semifinal diisi tim Inggris. Ini bukan sekedar soal taktik yang bagus, tapi cerminan kedalaman skuad dan kekuatan finansial Liga Premier. Wah, nggak kerasa lama juga ya kita bedah papan catur Nyontaladi tadi malam. Dari drama Madrid City yang nggak ada habisnya, misi balas dendam PSG, sampai ujian berat Arteta lawan strategi dingin Kasper Julman di Leverkusen. Bener banget. 16 besar kali ini nggak ada tim hore, semuanya punya potensi buat bikin kejutan. Gue sih tetap pegang City sama Arsenal, tapi ya kita lihat nanti di lapangan. Bola itu bundar, tapi taktik itu nyata. Setuju. Tapi sebelum kita sampai ke kesimpulan akhir, dari lu ada tambahan pemikiran lain nggak soal semua drama Liga Champions ini? Ada satu hal yang sangat provokatif dan jarang diomongin orang. Kita sibuk bahas kejayaan, taktik, dan gol, tapi ada satu motif raksasa di balik ini semua, yaitu uang. Pasal 67 regulasi UEFA nyebutin kalau total pendapatan kotor turnamen ini tembus 4,4 miliar euro. Itu sekitar 74 triliun rupiah. 74 triliun rupiah? Angka yang nggak masuk akal. Dan ingat, The Guardian ngelaporin kalau Chelsea aja rugi 355 juta pound sterling musim lalu. Jadi coba kalian renungin. Pertarungan mati-matian di lapangan ini murni buat olahraga dan kejayaan? Atau ini sebenarnya cuma ajang bertahan hidup korporasi raksasa biar nggak bangkrut? Nah, itu pemikiran yang bikin merinding sekaligus membuka mata. Menarik banget buat direnungin. Oke, sebelum kita cabut, gue mau nantang kalian semua yang dengerin. Menurut kalian, siapa tim yang bakal jadi giant killer di leg pertama nanti? Apakah Newcastle sanggup bikin Barcelona pulang sambil nangis dari St. James Park? Atau justru Hjulmand yang bakal kasih pelajaran taktik ke Arsenal? Langsung aja meluncur ke kolom komentar di bawah dan kasih tahu prediksi skor kalian. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bermain Bola dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan update berita terbaru. Kami berdua pamit undur diri, tetap sehat, tetap olahraga, dan jangan lupa terus bermain bola. Ciao.